Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar di pelajaran 4, subtema A, mengenal bersih itu sehat. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menyiapkan buku, pensil, penghapus, juga jujur ama. Pada pembelajaran keempat ini, kita akan belajar tema bersih itu sehat. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari yaitu A, mengenal bersih itu sehat, B, mengenal benda alat atau alat bersuci, dan poin C, tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai di pagi hari ini yaitu nanti melalui tayangan gambar PowerPoint ini dan video, Ibu harapkan siswa dapat menemukan pengertian bersuci. Yang kedua, siswa dapat membedakan bersih dan suci. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan macam-macam najis dan cara-cara mensucikannya. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat melakukan gerakan wudhu. Baiklah anak-anak, langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenal bersih itu sehat. Kita akan mulai mempelajari pengertian bersuci. Yang kedua tentang macam-macam hadas, dan yang ketiga tentang macam-macam najis. Untuk itu kalian simak tayangan video berikut. Serial Fikih dari Rumaiso. Salat memiliki syarat-syarat yang harus diketahui terlebih dahulu. Di antaranya adalah bersuci dari hadas dan najis. Bersuci ini dijadikan syarat untuk salat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Tidaklah diterima salat kecuali dengan bersuci. Siapa saja yang tidak bersuci dari hadas besar, hadas kecil, juga dari najis, maka tidak ada salat untuknya. Toharoh atau bersuci ada dua macam. Yang pertama toharoh dengan air, inilah hukum asalnya. Sedangkan yang kedua toharoh dengan debu sebagai pengganti air. Apa beda hadas dan najis? Hadas adalah menunjukkan keadaan diri seseorang, sifatnya maknawi atau abstrak yang menghalangi seseorang melakukan tawaf, sholat, menyentuh mushaf Al-Quran, dan semacamnya. Sedangkan najis adalah sesuatu yang nampak kotor menurut anggapan syariat. Disebut juga dengan khabith, contohnya kencing dan lain-lain. Wallahu waliyut taufiq. Serial Fikih dari Rumaiso. Dari penjelasan video tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa najis adalah kotoran yang menjadi sebab seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah, ya, ibadah-ibadah tertentu. Nah, anak-anak, dari pemaparan tersebut tentang hadas dan najis, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci bebas dari hadas dan najis. Nah, perlu untuk diingat anak-anak, jika benda itu kotor, belum tentu benda itu bernajis. Tapi jika benda itu bernajis, maka benda itu sudah dipastikan kotor. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Untuk mengetahui bagaimana cara bersuci dari najis, simak tayangan video berikut. Toharoh atau bersuci. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci.
Bersuci? Diva selalu rajin bersuci, Bu Guru. Wah, itu bagus, Diva. Kita harus rajin bersuci supaya selalu bersih. Iya Bu, kita kan anak Islam, jadi harus selalu bersih setiap hari. Bu Guru, bersuci itu apa sih? Zahra belum tahu. Bersuci adalah menghilangkan kotoran atau najis yang ada di tubuh atau di pakaian kita. Misalnya, mandi, berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, dan mencuci pakaian. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mugolado. Najis ringan? Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Hi. Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Adapun kesimpulan dari video tersebut, yang pertama yaitu macam-macam hadas terbagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ini disebabkan oleh mimpi basah misalnya bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara mensucikannya hadas besar dengan cara mandi jika tidak ada air dengan tayamum. Sedangkan hadas kecil disebabkan oleh misalnya buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Cara menghilangkan hadas kecil ini kita bisa melakukannya dengan cara wudhu, beristinja, atau bisa melakukan tayamum jika tidak ada air. Sedangkan macam-macam najis tergolong menjadi 3, yaitu najis ringan mukhafafah yang berasal dari air kencing anak laki-laki yang usianya belum 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Najis sedang atau mutawasito yaitu najis yang tidak termasuk ke dalam najis ringan dan najis sedang seperti muntah, arak, kotoran hewan. Dan najis sedang ini terdiri dari 2 macam, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nanti kalian bisa pelajari di lembar kerja siswa atau di LKS halaman 37. Selanjutnya yaitu najis berat mukhgoladoh, yaitu najis yang disebabkan dari air liur anjing dan babi. Inilah anak-anak ketiga macam jenis najis.
Lalu, bagaimana ya cara mensucikannya? Simak penjelasan berikut. Najis ringan atau mukhafafah, cara menyucikannya dengan cukup memercikan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis sedang ada dua jenis, najis hukmiyah, cara mensucikannya dengan cukup disiram air di atas benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah, cara mensucikannya adalah dibasuh sampai hilang bau, wujud maupun rasa dan warnanya. Najis berat yaitu najis yang berasal dari air liur anjing atau babi, yaitu cara mensucikannya dengan membasuh benda yang terkena najis sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan air. Nah, itulah anak-anak cara mensucikan ketiga najis tersebut. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Nah, bagaimana cara berwudu yang baik? Mari simak tayangan video berikut. Pertama, kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.